Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leni Gustia dengan NPM 22081080100019. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan final project dari Laboratorium Pemrograman Big Data. Sebelum itu, kita akan membahas tentang apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, cepat, dan juga kompleks, sehingga tidak dapat diproses dengan model yang tradisional, di mana fungsi utama Big Data ini adalah analisis, prediksi, hingga optimasi keputusan. Big Data ini mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, hingga data tidak terstruktur seperti video dan juga audio, dan hingga data gambar. Adapun rangkaian materi pembelajaran yang dipelajari pada lab ini yaitu dari EDA gambar hingga analisis sentimen. Yang pertama, kita akan membahas tentang EDA gambar, di mana data gambar adalah informasi visual yang direpresentasikan sebagai kumpulan piksel, di mana komponen utamanya adalah berupa piksel, warna, resolusi, hingga format file seperti JPG, PNG, dan lain sebagainya. Jenis data gambar ini berupa raster yang cocok untuk foto seperti PNG dan JPG, hingga vektor yang berbasis kurva dan cocok untuk ilustrasi. Tahapan dari EDA ini berupa visualisasi sampel gambar, cek ukuran dan resolusi, hingga analisis distribusi kelas, histogram intensitas, deteksi gambar bermasalah, hingga identifikasi outlier brightness. Adapun pengolahan yang saya lakukan pada data alas kaki terdiri dari 3 kelas yaitu su, sandal, juga boot, yang mana masing-masingnya itu terdiri dari 5.000 gambar. Terdapat ukuran file pada tabel berikut. Berikut adalah distribusi dari ukuran gambar, di mana tingginya itu adalah 102 piksel dengan lebarnya itu 135 piksel atau 136 piksel. Begitu juga pada histogramnya yang menunjukkan bahwa kelas itu punya karakter yang berbeda. Sandal lebih terang, su lebih seimbang, dan boot lebih gelap. Begitu juga terdeteksi outlier dari kecerahannya, di mana sandal itu memiliki kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan boot dan juga su. Berikutnya adalah klasifikasi gambar. Di sini menggunakan CNN dan juga transfer learning. CNN atau Convolutional Neural Network yaitu model yang mengekstraksi pola visual dari gambar untuk melakukan klasifikasi secara otomatis. Sedangkan transfer learning adalah teknik memanfaatkan model yang mudah dilatih sebelumnya dan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi training. Adapun pengolahan atau langkah-langkah yang dilakukan yaitu processing gambar, yaitu melakukan resize, normalisasi, hingga augmentasi, dan melakukan splitting data seperti train, validation, hingga test. Nah, adapun benching data yaitu memproses data dalam kelompok kecil dan hingga terdapat arsitektur CNN seperti convolution layer, pooling layer, flatten, hingga fully connected layer. Berikutnya melakukan training model, yaitu dilakukan berulang kali dalam banyak epoch, yaitu satu putaran penuh data letih. Nah, adapun callback di sini menggunakan early stopping, yaitu untuk menghindari overfitting dan mempercepat konvergensi. Berikutnya adalah melakukan evaluasi model, yaitu dengan melihat akurasi, loss, precision, recall, dan juga F1 score. Adapun confusion matrix untuk mengetahui kelas mana yang paling sering salah prediksi. Berikut adalah tahapan dari CNN, dari EDA, hingga evaluasi model. Adapun pengolahan yang dilakukan menggunakan data yang sebelumnya yaitu alas kaki terdiri dari 3 kelas yaitu su, sandal, dan juga boot. Adapun pelatihan dari CNN yang berlangsung selama 10 epoch pada sintaks berikut. Sehingga terdapatlah plot akurasi tes dari model CNN dan juga plot loss-nya, di mana masing-masingnya itu pada akurasi tes, pada plotnya itu mengalami kenaikan secara stabil, begitu juga dengan plot loss-nya itu mengalami penurunan secara stabil. Sehingga didapatkan bahwa akurasi train dan validation-nya itu di atas 0,9780. Begitu juga dengan akurasi data test, yang dimana trainnya itu 99 dan validasinya itu 98, yang menunjukkan bahwa performa optimal tanpa overfitting. Hal ini juga terjadi pada confusion matrix-nya dan juga
classification report-nya, di mana F1 score-nya itu 0,98 di semua kelas, menandakan bahwa performa model itu stabil dan akurat. Berikutnya adalah object detection, di mana di sini menggunakan anotasi gambar hingga melakukan objek deteksi. Yang pertama adalah anotasi gambar, di mana anotasi gambar ini adalah proses mempelajari atau memberikan penanda atau label pada objek dalam gambar agar bisa dipelajari oleh model deteksi objek. Nah, di sini jenis anotasi itu berupa bounding, polygon, scale point, hingga multilabel. Untuk anotasi gambar sendiri menggunakan website yang bernama RoboFlow. Ya, di sini platformnya itu bisa menganotasi dan mempersiapkan dataset visual yang mendukung banyak format seperti YOLO, COCO, Pascal, VOC, dan juga bisa diekspor langsung ke model YOLO V8. Fitur utama dari RoboFlow ini seperti labeling tools, processing, augmentasi, hingga ekspor ke dalam berbagai model. Adapun pengolahan yang dilakukan yaitu pada data gender recognition yang terdiri dari 1.200 data gambar yang terdapat dua kelas yaitu men dan juga woman, di mana masing-masingnya itu datanya itu seimbang. Berikut adalah proses dari anotasi gambar, di mana pada label yang warna ungu itu untuk data woman, sedangkan warna kuning untuk data men. Berikutnya adalah object detection. Objek deteksi atau deteksi objek adalah teknik computer vision yang bertujuan untuk menemukan objek dalam gambar dan memberikan bounding box dan juga label pada setiap objek yang terdeteksi. Nah, sebagai contohnya yaitu pada box atau label yang warna merah itu untuk cat, untuk warna biru, dan juga duck untuk warna hijau. Nah, adapun konsep yang dipelajari dalam object detection ini adalah bounding box, label objek, dataset anotasi seperti RoboFlow sebelumnya, dan pelatihan model menggunakan model seperti YOLO, SSD, juga CNN, hingga prediksi lokasi objek. Pengolahannya tentunya menggunakan data gender yang sebelumnya, adapun struktur YOLO yang digunakan yaitu pada sintaks berikut, di mana modelnya itu dilatih 1000 epoch yang diinput dengan 640 kali 640 pixel dengan early stopping jika tidak ada peningkatan selama 50 iterasi. Dari pengolahan sebelumnya didapatkan bahwa evaluasi modelnya dengan menunjukkan bahwa performanya itu baik dengan precision, recall, dan MAP 50-nya itu di atas 90%, di mana kelas men terdeteksi lebih akurat dibandingkan kelas woman, yang menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih mudah dikenali dibandingkan objek perempuan. Berikut adalah hasil dari deteksi men dan juga deteksi woman, di mana terbukti bahwa akurasi dari men lebih besar dibandingkan woman. Berikutnya adalah pembuatan dashboard dengan menggunakan Streamlit. Streamlit tersendiri adalah framework Python yang digunakan untuk membuat aplikasi interaktif dan cepat. Berikut adalah contoh dari Streamlit. Kelebihan Streamlit sendiri salah satunya adalah mudah digunakan dan real-time update. Fitur utama Streamlit itu seperti title, write, image, see the bar, button, markdown, dan columns, dan spinner lain sebagainya. Adapun pembuatan dashboard dengan Streamlit ini menggunakan data yang sebelumnya yaitu data klasifikasi gambar dari alas kaki yang sudah dikonversi ke H5, begitu juga dengan object detection menggunakan data gender yang sudah diekspor ke data model YOLO V8. Berikut adalah terdapat tahapan pembuatannya itu saya menggunakan GitHub, Streamlit, dan adapun tutorial dari penggunaannya itu. Berikut adalah tampilan dari Streamlit yang telah dibuat, di mana terdapat tentang aplikasi, tutorial penggunaan berupa video, tema, hingga terdapat model input yaitu model upload gambar hingga menggunakan kamera secara langsung. Sehingga didapatkanlah hasil dari pengolahannya itu seperti deteksi objek. Di sini saya mendeteksi objek dari men berhasil dideteksi dengan akurasi 0,9. Nah, jika dimasukkan deteksi gambar lain seperti boot,
maka tidak bisa karena itu tidak mengandung data gender. Begitu juga jika dialihkan ke model klasifikasi alas kaki. Nah, di sini terdapat beberapa fitur lainnya seperti rekomendasi dan juga belanja online yang langsung terhubung ke platformnya. Nah, selanjutnya ada grafik statistik dan download data CSV. Nah, selain itu juga terdapat fitur kamera yang bisa menginput data secara langsung. Berikutnya adalah scraping data. Scraping adalah mengumpulkan data secara otomatis dari website atau sumber online lainnya, di mana penerapan scraping ini dapat dari website, e-commerce, media sosial, portal berita, dan portal-portal lainnya. Nah, salah satu keutamaan scraping ini adalah pengambilan data besar itu lebih cepat. Adapun tahapan dari scraping adalah menentukan URL aplikasi yang akan di scraping. Contohnya itu seperti Play Store, lalu mengambil ID dari aplikasi yang akan di scraping, lalu mengekstraksi fitur atau informasi seperti konten, rating, dan juga ID lainnya. Lalu menyimpan data ke data frame dan mengekspor data. Berikut adalah pengolahan yang dilakukan menggunakan data dari Play Store, yaitu Cooking City Fever, di mana di sini menggunakan library Google Play Scraper dengan konfigurasinya itu ke bahasa Indonesia, di mana hasilnya itu mendapatkan bahwa 14.000 data dengan ulasan dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Berikutnya adalah analisis sentimen, di mana analisis sentimen ini adalah proses mengidentifikasi opini atau emosi dalam teks untuk menentukan apakah pernyataan itu bersifat positif, negatif, atau netral. Di mana penerapan analisis sentimen ini digunakan dalam review aplikasi, media sosial, dan langganan layanan pelanggan atau lain sebagainya seperti yang kita lakukan pada scraping sebelumnya. Adapun tahapan dari sentimen ini adalah mengumpulkan data, cleaning dan processing, fitur extraction, melatih model ML, evaluasi model, hingga prediksi kalimat yang baru. Nah, di sini pada pengolahannya menggunakan data scraping, data Play Store sebelumnya, setelah pengolahan didapatkan 30 kalimat yang sering muncul, yaitu kata bagus, main, seru, dan suka. Nah, dapat juga pada word-nya itu bahwa kalimat yang besar itu adalah kata bagus, main, dan suka. Nah, juga terbukti pada sentimen positif, itu lebih mendominasi, yaitu 12.000 kata lebih, sehingga menunjukkan bahwa pengguna secara umum merefleksikan bahwa permainan ini lebih bagus. Adapun pengolahan dilakukan menggunakan 3 model ML, yaitu Logistic Regression, XGBoost, dan juga Random Forest, di mana ketiganya itu memiliki akurasi 77%, yang paling baik itu mendeteksi sentimen yang positif, sedangkan yang negatif dan netral itu kurang optimal. Setelah dilakukan prediksi kalimat baru, didapatkan bahwa kalimat pujian itu diprediksi untuk positif, kalimat keluhan untuk negatif, dan kalimat mengandung campuran itu untuk kalimat yang diprediksi netral. Baik, sekian penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.